But here on Navy Decoded, we look at the kill chain, jot them down. Multiple intercepts. This was the crew that already knows what incoming fire looks like in actual combat conditions. So when the orders came to sprint from the Pacific to the Persian Gulf, this wasn't theoretical. Bayangkan Anda baru saja menandatangani perjanjian damai. Tinta belum kering, peluru masih tersisa di laras senjata yang baru saja diturunkan. Dan dunia, untuk pertama kalinya, dalam 40 hari, mulai mengembuskan napas lega. Tapi kemudian, dalam hitungan jam, semua itu runtuh. Bukan karena kesalahpahaman kecil, bukan karena miskomunikasi teknis, tapi karena pengkhianatan. Setidaknya itulah yang diyakini oleh Teheran. Inilah kisah gencatan senjata AS Iran yang paling singkat, paling rapuh, dan paling dramatis dalam sejarah diplomasi modern. Sebuah perjanjian yang hidup tidak lebih dari 24 jam sebelum Selat Hormuz, jalur vital, 20% minyak dunia, kembali ditutup, dan dunia kembali berada di ujung jurang. Untuk memahami kenapa gencatan senjata ini bisa runtuh begitu cepat, kita perlu mundur ke tanggal 28 Februari 2026. Dini hari, ketika sebagian besar dunia masih terlelap, Amerika Serikat dan Israel secara bersamaan melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran. Operasi ini diberi kode nama Operation Epic Fury oleh Washington. Puluhan bom berjatuhan di kompleks kediaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Teheran. Menurut laporan Reuters dan AFP, Khamenei tewas dalam serangan tersebut bersama dengan ribuan personel IRGC, Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, dan Komandan IRGC, Muhammad Pakpur. Keesokan harinya, 1 Maret 2026, Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui Truth Social, menyebutnya sebagai salah satu orang paling jahat dalam sejarah. Sementara itu, Iran menetapkan masa berkabung 40 hari dan bersumpah akan membalas. Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei, naik sebagai pemimpin tertinggi baru, dan sejak awal posisinya jauh lebih keras dari ayahnya. Iran merespons dengan gelombang serangan rudal dan drone ke Israel, Yordania, Irak, Qatar, dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS Selat Hormuz. Jalur sempit yang setiap harinya dilalui kapal tanker pembawa 20 hingga 25% pasokan minyak dan gas dunia ditutup. Harga minyak yang sebelumnya stabil di kisaran $70 Amerika Serikat per barel langsung melonjak menembus $119. Ekonomi global mulai berguncang. Selama 40 hari berikutnya, konflik berjalan seperti neraka yang tidak bisa dipadamkan. Trump berulang kali melontarkan ancaman via Truth Social. Pada 31 Maret, ia mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran, termasuk pembangkit listrik dan sumur minyak. Pada 2 April, ia memperingatkan akan membawa Iran kembali ke zaman batu. Puncaknya terjadi 7 April, ketika Trump menulis ancaman yang menggetarkan seluruh dunia, bahwa seluruh peradaban Iran akan mati malam itu juga jika Selat Hormuz tidak segera dibuka. Menurut Antara News, di tengah tekanan internasional yang semakin masif, Pakistan tampil sebagai mediator. Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Jenderal Munir bekerja keras di balik layar. Dan pada 8 April 2026, dunia menyaksikan momen yang tampak mustahil. Trump dan Iran sama-sama mengumumkan gencatan senjata 2 minggu. Selat Hormuz dibuka. Harga minyak anjlok 16% dalam sehari. Bursa saham Wall Street melonjak. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebutnya sebagai kemenangan Iran. Trump mengklaim seluruh tujuan militer telah tercapai. Sepintas, perdamaian tampak di depan mata. Namun disitulah awal dari pengkhianatan itu dimulai. Dalam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Pakistan, salah satu dari 10 klausul yang diajukan Iran secara eksplisit menyebut bahwa Amerika Serikat dan Israel harus menghentikan perang agresi terhadap Iran dan poros perlawanan di Lebanon. Artinya, serangan Israel ke Hizbullah pun seharusnya ikut berhenti. Iran menganggap klausul itu sudah diakui sebagai bagian dari kesepakatan. Tetapi hanya selang beberapa jam setelah penandatanganan, pada Rabu 8 April 2026, Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran di kawasan Dahiyeh, selatan Beirut. Menurut laporan Antara News, serangan tersebut merupakan gelombang terbesar sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret. Sebanyak 89 orang tewas dan 722 orang terluka hanya dalam 1 malam. Trump berdalih serangan Israel ke Lebanon tidak termasuk dalam kesepakatan dengan Iran karena, menurutnya, Hizbullah tetap aktif melakukan provokasi. Bagi Teheran,
alasan itu terdengar seperti penghinaan. Iran menilai Amerika Serikat tidak mampu atau tidak mau mengendalikan sekutunya, Israel. Dalam perspektif mereka, gencatan senjata itu bukan jeda kemanusiaan, melainkan jebakan diplomatik, dan Iran pun mengambil tindakan. Selat Hormuz ditutup kembali. Satu-satunya harapan tersisa adalah meja perundingan di Islamabad, Pakistan. Pada 10 hingga 12 April 2026, delegasi AS dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance duduk berhadapan dengan delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf. 2 hari penuh, negosiasi maraton berlangsung. Trump mengakui sebagian besar poin telah hampir disepakati, tapi ada satu batu sandungan yang tidak bisa diganjal. Program nuklir Iran. AS melalui proposal 15 poinnya menuntut Iran menghentikan total seluruh aktivitas pengayaan uranium dan menyerahkan semua stok uranium yang telah diproduksi. Iran menolak mentah-mentah. Bagi Teheran, program nuklir adalah hak berdaulat yang tidak bisa dinegosiasikan di bawah tekanan senjata. Menurut kata data, penasihat senior pemimpin tertinggi Ali Akbar Velayati menegaskan melalui platform X pada Minggu 12 April 2026, hari ini Selat Hormuz sepenuhnya berada di tangan kami. J.D. Vance meninggalkan Islamabad tanpa kesepakatan. Trump, yang selama ini dikenal tidak sabaran, langsung bereaksi keras. Pada 12 April 2026, ia mengeluarkan perintah blokade penuh melalui Truth Social. Angkatan Laut AS akan memblokade setiap kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz, berlaku segera. Militer Iran menyebut langkah itu ilegal dan setara dengan pembajakan. Kepala Angkatan Laut Iran Shahram Irani menyebut ancaman Trump sebagai sesuatu yang konyol. Komando Militer Iran Khatam Al-Anbiya memperingatkan bahwa jika pelabuhan Iran terancam, tidak ada pelabuhan di Teluk Persia yang akan aman. Dan kini, per 15 April 2026, dunia berada pada persimpangan yang paling berbahaya dalam beberapa dekade terakhir. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dalam Forum Ekonomi Dunia Semafor di Washington menyatakan harga minyak akan terus tinggi hingga lalu lintas di Selat Hormuz kembali normal, dan itu mungkin baru terjadi beberapa minggu ke depan. Trump menyebut harga minyak kemungkinan akan tetap tinggi hingga November 2026. Dampaknya sudah terasa di Indonesia. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Harga plastik di sejumlah kota naik hingga 50%. Arus modal keluar dari pasar obligasi Indonesia mencapai 410 juta dolar sejak konflik memanas. Anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 dirancang dengan asumsi harga minyak $70 per barel. Kenyataannya harga sudah 2 kali lipat dari angka itu. Sebuah gencatan senjata yang lahir dari mediasi Pakistan disambut dunia dengan harapan besar lenyap dalam kurang dari 24 jam. Bukan karena kegagalan diplomasi semata, tapi karena di balik meja perundingan masih ada pihak yang memilih bahasa bom daripada bahasa kata. Dan pertanyaannya sekarang untuk Anda. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas runtuhnya gencatan senjata ini? Apakah Amerika Serikat yang gagal mengendalikan Israel, Iran yang terlalu banyak menuntut, ataukah ada kekuatan ketiga yang justru tidak menginginkan perdamaian ini terjadi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan analisis geopolitik terdalam dari channel ini.